해주야! 오해한 거예요. 이 사람이 아니라 다 저놈 짓이라고. 당신 아내는 처음부터 나였어. Hey guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Saat Hejo pingsan, Hejo bermimpi dan dalam mimpinya, Hejo dan Seon adalah orang biasa, sama seperti pasangan yang lain. Kebahagiaan dan ketenangan yang bisa semua orang nikmati dalam hidup. Namun mengapa bagi mereka sangat sulit untuk didapatkan? Padahal mereka hanya ingin saling mencintai, menyayangi, dan bergantung satu sama lain. Dan mereka ingin terus bersama selamanya. 꿈을 꿨다. Saat itu, Hejo dibawa Pak Dokje untuk bertemu dengan si penculik asli. Di sana ia baru pertama kali bertemu dengan orang yang disebut Master. Dokje adalah orang kepercayaan Baek Seon. Namun mengapa ia malah mengkhianati Seon dan merencanakan untuk mengancam Seon dan juga Hejo? Tapi mengapa tiba-tiba Dokje memukul si penculik itu dan dianggap ia sudah membohonginya? Namun Dokje kalah dan membuatnya babak belur. Apa sebenarnya yang terjadi? Rupanya sebelum toko pancing kebakaran, si penculik datang menemui Pak Jin-suk. Ia melarang si penculik untuk tidak bertindak menyerang Baek Seon karena Seon sebenarnya tidak bersalah. Justru kakek dan kedua orang tuanya lah yang telah membunuh dan membuangnya. Seon hanya penggantinya. Namun si penculik berkata jika kesalahan Baek Seon lebih besar karena selama puluhan tahun ia hidup, ia menggunakan namanya. Akhirnya Dokje tahu jika si penculik itu adalah Baek Seon yang asli. 내 이름으로 살아온 놈이지! Sementara itu, Seon mendapat pesan dari nomor tidak dikenal, di mana Seon harus datang ke suatu tempat. Rupanya tempat itu adalah tempat masa kecil Seon, sebelum ia dijemput oleh keluarga Baek. Seon lalu melihat tas hitam di atas perahu. Ia lalu bergegas membuka tas tersebut. Seon mengira jika di dalam tas itu adalah Hejo, tapi ternyata isinya adalah Pak Dokje. Untungnya Dokje masih hidup. Tiba-tiba si penculik itu datang dengan menggunakan mobil Pak Dokje yang di dalamnya ada Hejo. Hejo lalu terbangun dari pingsannya dan langsung menyerang si penculik hingga mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah batu. Hejo langsung keluar dan memeluk Seon. Seon lalu menyerang si penculik dan bertanya apa yang ia inginkan. Jika ia ingin identitas nama Baek Seon, maka Seon rela menyerahkan semuanya karena memang dari awal ia tidak menginginkannya. Namun penculik itu berkata, itu berarti Hejo akan menjadi miliknya. Si penculik itu mengeluarkan pisau dan menodongnya pada Seon. Dokje lalu datang membantu. Namun sayang, pisau itu malah mengenai dirinya. Penculik itu langsung kabur. Seon lalu menolong Dokje dan Hejo memanggil polisi. Dokje lalu meminta maaf karena telah bersekongkol dengan si penculik. Hal ini ia lakukan karena Dokje mengira jika jubir kepresidenan itu adalah Baek Seon yang asli. Ia sangat dendam dengan keluarga Baek karena pernah membunuh saudara kembarnya. Di sana Dokje juga mengakui jika dirinya yang telah mendorong Hejo saat di gunung karena ia tahu jika Seon menyukai Hejo, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Namun ternyata Dokje telah salah orang. 오해한 거예요. 이 사람이 아니라 다 저놈 짓이라고. Singkat cerita, Seon lalu mengunjungi Pak Dokje di rumah sakit. Menurut polisi, Dokje menggunakan haknya untuk memilih diam dan tidak mau berbagi informasi. Seon berpikir jika Dokje malu karena selama ini ia telah salah orang. Namun mengapa ia melibatkan Hejo untuk membalaskan dendamnya? Dokje akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Namun Dokje berkata seharusnya Seon malu
itu karena hidup menggunakan nama orang lain. Seon menjawab jika ia mengakui hal itu dan semua orang pasti akan mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Doje bertanya, apa selama ini Seon pernah mencurigai dirinya? Seon menjawab jika ia percaya pada Doje dan meski terlambat, Seon ingin Doje juga mempercayainya. 나 사람 안 믿는데 박도재는 믿었어. Sementara itu, polisi membongkar rumah Pak Doje untuk mencari bukti lain dan rumah si penculik yang kini keberadaannya masih belum diketahui. Polisi lalu membongkar makam anak-anak panti yang menghilang dan saat ini mereka kesulitan mengidentifikasinya karena hanya tertinggal barang mereka saja. Seon lalu meminta bantuan Sangwo karena hanya Sangwo yang mengetahui barang milik korban. Di sana Sangwo berusaha untuk tetap tegar. Sangwo merasa lega, akhirnya teman-temannya bisa ditemukan dan untungnya ada Yuri yang selalu menemani Sangwo sehingga rasa sakit yang ada pada dirinya bisa sedikit terobati. 유리 씨 덕분에. Sesampainya di rumah, Seon melihat Haejo memakai gaun yang pernah ia belikan. Haejo lalu memberikan sebuah kertas yang berisi perjanjian pernikahan, di mana di dalamnya berisikan jika Seon tidak bisa menceraikannya dan publik harus tahu jika mereka adalah pasangan suami istri. Jika melanggar, maka harus membayar 2 miliar. Haejo ingin menjalani rumah tangga yang sesungguhnya bersama Seon. Rupanya Haejo sudah tahu dari Inha jika Seon bukanlah putra kandung dari keluarga Baek. Inha menolak menikah dengan Seon dan Seon memilih Haejo untuk menjadi istrinya. Karena dari awal Haejo bukanlah pengganti, Seon memang menyukai Haejo. 당신 아내는 처음부터 나였어. Sementara itu, Pak Doje sudah mengetahui jika polisi sudah menemukan saudara kembarnya. Doje ingin menyusul saudara kembarnya, namun Seon menasehatinya, memang sedih jika ditinggalkan oleh orang yang kita sayang dengan cara seperti ini, namun Doje harus tetap hidup. Doje merasa Seon masih peduli padanya meski ia sudah berbuat salah. Doje lalu membuka hatinya untuk membantu kepolisian. 생각했던 그 백사원이 아니라는 걸 알았을 때. Rupanya selama ini Doje sudah menaruh alat pelacak di ponsel, motor, dan juga perahu si penculik. Salah satu alat pelacak itu masih aktif dan kini polisi akan mencari si pelaku. GPS 확인하고 정확한 위치 파악해. 빨리. Pada saat itu, Inha dan Haejo mendatangi rumah ayahnya. Mereka menanyakan ada kesepakatan apa yang ayahnya lakukan dengan keluarga Baek. Rupanya pada waktu itu, Ketua Hong akhirnya tahu jika pelaku yang membuat anaknya kecelakaan adalah kakeknya Seon. Ketua Hong hampir saja menembakkan senjatanya itu ke arah kakeknya Seon. Namun kakek Seon memberikan kesepakatan jika ia akan membunuh cucunya sendiri supaya impas. Inha lalu memberitahu jika cucu ketua Baek itu masih hidup dan ialah yang sudah mengancam Baek Seon. 정체를 알아냈습니다. Sementara itu, keluarga Baek sedang melakukan upacara peringatan kematian kakek Seon. Ketua Hong lalu datang, dan di sana ia membuat keributan dengan menembakkan senjatanya. Ia ingin keluarga Baek menunjukkan Baek Seon yang asli. Bertepatan dengan itu, terdengar ledakan yang membuat rumah itu kebakaran. Rupanya penculik itu berada di sana. Namun sayang, saat semua orang berlarian keluar rumah, Haejo tiba-tiba menghilang. Saat itu Seon datang terlambat. Ia langsung mencari Haejo, namun tidak ketemu. Tiba-tiba Seon menerima telepon dari si penculik jika ia membawa Haejo pergi. Seon berkata jika masalah mereka tidak ada hubungannya dengan Haejo. Namun si penculik berkata jika Seon belum tahu rasa sakit yang sesungguhnya ia rasakan. Ia ingin jika Seon juga meminta pertolongan darinya. Seon berkata pada Haejo untuk tidak khawatir, tapi ternyata jika Haejo hanya ingin melindungi Seon, ia mengatakan pada si penculik jika Haejo akan mengakhirinya, dan Haejo memastikan penculik itu tidak akan membuat Seon menderita lagi. Haejo lalu membawa mobil itu masuk ke dalam jurang. 희주야!